Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Rahmat. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Sorong. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan tugas 2 sesi 5 mata kuliah Nahwu dan Shorof sebagai pelaksanaan tugas 3 sesi ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi 5, pada tugas 2 sesi 5, waktu itu masing-masing mahasiswa diberikan tugas yaitu untuk memberikan harokat pada kalimat-kalimat bahasa Arab yang tanpa ada harokat. Dalam hal ini saya sudah mengharokati dan memberikan terjemahannya. Mungkin bisa saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Abu Khalidin mualliman fi afdoli madrasatin fil madinati fi subahi yaumil ahadi. Dhahaba Abu Khalidin wa akhu Salimin ilal madrasati. Ra'at talibu thalathata kutubin wa khamsata aqlima alal maktabi. Dakhalat tufalu al-fasla liyata'allamun nahwa wal qira'ata yal'abu talibu fil fasli. Bal yaktubuna durusa bijiddin walam yagib ahadun. Wa kullu talibu hadirun. Kana Abu Zaidin sa'idan. Al-ana waladuhu najaha fil imtihani. Inna Zaidan aktsaru talibi ijtihadan. Wa asra'uhum fahman. Thumma qara'u ad-durusa. Thumma qara'u ad-darsa. Wa katabu at-tamarina. Hatta sa'ata dhuhri ba'da dhalik. Kharajat talibu minal fasli wa dhahabu ilal baiti. Yang artinya kurang lebih Abu Khalid adalah seorang guru di sekolah terbaik di kota. Pada pagi hari Ahad, Abu Khalid dan saudara Salim pergi ke sekolah. Seorang siswa melihat 3 buku dan 5 pena di atas meja. Anak-anak masuk ke dalam kelas untuk mempelajari ilmu nahwu dan membaca. Para siswa tidak bermain-main di dalam kelas, tetapi mereka menulis pelajaran dengan sungguh-sungguh dan tidak seorang pun absen. Dalam hal ini saya juga akan menjelaskan tentang i'rabnya. Next. Masih ada keterangan lanjutan yaitu tentang terjemahannya. Maka semua siswa hadir. Abu Zaid merasa bahagia sekarang karena anaknya berhasil dalam ujian. Sesungguhnya Zaid adalah siswa yang paling rajin dan paling cepat pemahamannya. Kemudian mereka membaca pelajaran dan menulis latihan-latihan sampai waktu duhur. Setelah itu para siswa keluar dari kelas dan pergi pulang ke rumah. Analisis teks yang bisa saya jelaskan yaitu yang pertama yaitu unsur nahwu, kutipan kalimat dari teks tersebut, dan terjemahan. Contoh yang pertama, kalimat inna Zaidan aktsaru tullabi ijtihadan. Sesungguhnya Zaid adalah siswa yang paling rajin. Dalam hal ini teks ini termasuk bagian dari jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Karena diawali dengan susunan kalimat isim. Kenapa lafadz Zaidan itu dibaca fathah? Karena dia mansub, dia dibaca nasab. Nasabnya dengan menggunakan tanda fathah. Kenapa dibaca nasab? Karena kemasukan amil nasib atau huruf nasab yang berupa yaitu inna. Kemudian lafadz aktsaru tullabi itu keadaannya yaitu sebagai khobar dari inna. Khobarnya menggunakan tanda dhammah. Ijtihadan itu dibaca mansub, dibaca nasab. Nasabnya pakai fathatain. Kenapa menggunakan tanda fathatain? Karena dia posisinya sebagai tamyiz.
Yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Contoh dalam teks tersebut pada kalimat dhaba Abu Khalidin ilal madrasati. Kenapa dikatakan jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan kalimat fi'il berupa dhaba, yang artinya di situ dhaba Abu Khalidin ilal madrasati itu artinya Abu Khalid pergi ke sekolah. Abu Khalid posisinya sebagai fa'il. Fa'ilnya menggunakan tanda wawu. Kenapa menggunakan tanda wawu? Dia marfu'nya menggunakan tanda wawu. Kenapa menggunakan tanda wawu? Karena bagian dari asmaul khamsah. Ilal madrasati, lafadz al madrasati itu majrur, dibaca jar. Tanda jarnya yaitu menggunakan kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Karena itu isim mufrad. Kenapa dibaca majrur? Karena kemasukan huruf jar yaitu berupa ila. Kemudian yang ketiga adalah kata jamak atau jumuk. Dalam kalimat di atas teks yang bisa saya ambil yaitu lafadz at-tufalu atau at-tullabu. Nah, itu bagian daripada jamak taksir, artinya anak-anak atau para siswa. Kemudian yang keempat, huruf nasab. Ini analisis teksnya yang bisa saya terangkan. Yang keempat yaitu huruf nasab. Contohnya yaitu li, lam. Lamnya pada kalimat yata'allamu. Li yata'allamu an-nahwa. Itu mansubnya dengan khatfu harfin nun. Khatfu harfin nun. Jangan membuang huruf nun. Yata'allamuna asalnya, karena kemasukan huruf nasab berupa lam, maka nunnya dibuang. Yang artinya yata'allamun nahwa, agar mereka mempelajari nahwu. Kalimat an-nahwa itu posisinya mansub. Mansub karena dia menjadi maf'ul. Tanda nasabnya yaitu menggunakan fathah. Kenapa menggunakan fathah? Karena itu isim mufrad. Analisis yang kelima yaitu huruf jazm. Huruf jazm pada kalimat di atas saya ambil teks lam yagib ahadun. Lam yagib ahadun. Awalnya yaitu yagibu. Karena kalimat yagibu kemasukan huruf jazm berupa lam, maka wajib majzum. Tanda majzumnya yaitu dengan sukun. Kenapa dengan menggunakan sukun? Karena itu adalah kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari'. Sedangkan ahadun itu marfu'. Kenapa marfu'? Karena dia posisinya sebagai fa'il, menjadi fa'il. Tanda rofaknya yaitu dhammatun dohiratun. Yang artinya lam yagib ahadun, tidak seorang pun absen. Analisis yang ke-6 yaitu pada kalimat di atas terdapat pada teks an-nahwa wal qiraata, yaitu saya mengambil analisisnya yaitu huruf atofnya an-nahwa wal qiraata. Kalimat an-nahwa pada teks di atas itu posisinya adalah mansub. Mansub karena dia itu menjadi maf'ul. Tanda nasabnya itu menggunakan fathah karena dia isim mufrad. Kemudian wawu atau wa itu adalah huruf atof. Sedangkan al-qiraata itu ma'tuf. Nah, itu ma'tuf. Ma'tuf harus mengikuti pada ma'tuf alaihnya yaitu berupa an-nahwa. An-nahwa dibaca nasab, maka ma'tufnya lafadz qiraata juga harus dibaca nasab. Kebetulan nasabnya menggunakan tanda fathah karena dia adalah isim mufrad. Yang artinya an-nahwa wal qiraata itu adalah nahwu dan membaca. Kemudian analisis teks pada kalimat di atas yang ketujuh adalah dzaraf. Dzaraf itu menunjukkan waktu atau tempat. Saya contohkan di situ, saya ambil fi sobahi yaumil ahadi. Fi sobahi yaumil ahadi. Yang artinya pada pagi hari Ahad. Kalimat
Fi itu adalah huruf jar. Sobahi itu adalah majrur. Majrurnya tanda jarnya menggunakan kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Karena dia isim mufrad. Yaumil ahadi itu adalah mudhof. Mudhof atau bisa dinamakan dorof. Dorof zaman. Dia mudhof. Karena mudhof kepada lafadz sobahi, maka harus wajib dibaca jar. Tanda jarnya adalah kasroh, yaumil ahadi. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad. Kemudian analis tag pada kalimat di atas, yang selanjutnya nomor 8, yaitu saya ambil dari kata asmaul khomsah. Di situ dicontohkan kalimat Abu Khalidin. Nah, pada kalimat Abu Khalidin seperti di atas tadi itu posisinya adalah marfu. Nah, kenapa marfu? Dia menjadi fa'il. Dia menjadi fa'il. Abu Khalidin. Lafadz Abu itu marfu karena dia menjadi fa'il. Nah, tanda rofaknya yaitu menggunakan wawu. Kenapa menggunakan wawu? Karena dia asmaul khomsah. Asmaul khomsah kalau ketika marfu itu menggunakan tanda wawu. Sedangkan kalimat Khalidin itu adalah mudhof. Abu Khalidin itu susunan idhofah. Jadi mudhof itu wajib dibaca kasroh atau majrur. Yang artinya Abu Khalidin adalah ayahnya Khalid atau Abu Khalid. Kemudian analisis tag pada kalimat di atas yaitu adat ma'dud, bilangan dan yang dibilang. Contohnya pada kalimat salasata kutubin. Adatnya yaitu salasata, ma'dudnya adalah kutubin. Salasata kutubin. Nah, itu posisinya adalah mansub. Mansubnya menggunakan tanda fathah. Kutubin itu dibaca kasroh karena dia susunan idhofah. Itu kenapa menggunakan tanda kasroh? Karena dia adalah jamak taksir. Kemudian diperintahkan membuat 5 kalimat bahasa Arab. Diperintahkan membuat 5 kalimat bahasa Arab. Yang pertama yaitu kalimat yang diawali dengan jumlah ismiyah yang memuat isim tafdil. Yang kedua adalah kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah yang menggunakan huruf jazm. Yang ketiga adalah kalimat yang menggunakan satu dari asmaul khomsah dan huruf jar. Yang keempat adalah kalimat yang menyertakan adat dan ma'dudnya. Dan yang kelima adalah kalimat yang menggunakan dzaraf zaman. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kalimat jumlah ismiyah. Jadi contoh kalimat yang diawali jumlah ismiyah yang memuat isim tafdil. Contohnya yaitu saya contohkan Ahmadu adzka minat tullabi fil fasli. Yang artinya Ahmad lebih pintar daripada siswa-siswa di kelas. Ahmadu itu posisinya adalah sebagai mubtada. Adzka itu posisinya sebagai khobar. Kebetulan adzka itu adalah isim tafdil. Isim tafdil. Dia posisinya sebagai khobar. Itu marfu. Posisinya adalah marfu, tapi marfu secara tidak secara langsung, artinya secara majas. Minatul labi, min itu adalah huruf jar. Atul labi adalah majrurnya. Dia dibaca jar karena kemasukan atau didahului dengan huruf jar yang berupa min. Tanda jarnya lafadz labi adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena itu termasuk jamak taksir. Kemudian fi adalah huruf jar. Al-fasli adalah majrurnya. Al-fasli dibaca jar karena dia kemasukan atau didahului dengan huruf jar berupa fi. Tanda jarnya lafadz fasli adalah kasroh.
kasrotun dhahirotun. Kenapa? Karena dia adalah termasuk isim mufrad. Kemudian kalimat kedua, kalimat yang diawali dengan jumlah fi'liyah yang menggunakan huruf jazm. Saya mencontohkan kalimat lam yadhab Umaru ilan nahri, yang artinya Umar tidak pergi ke sungai. Lam adalah amil jazim, huruf jazm. Yadhab adalah huruf atau kalimat fi'il, yaitu fi'ilnya fi'il mudhari'. Dia majzumnya dengan sukun. Kenapa? Karena kemasukan huruf lam dan dia posisinya sebagai fi'il mudhari'. Umaru itu marfu. Kenapa marfu? Karena dia menjadi fa'il. Tanda marfu'nya, tanda rofa'nya adalah menggunakan dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Karena dia termasuk isim mufrad. Ila adalah huruf jar. An-nahri adalah majrurnya. Jadi an-nahri itu majrur dikarenakan kemasukan atau kedahuluan huruf jar berupa ila. Tanda jarnya lafadz an-nahri adalah kasroh. Kenapa menggunakan tanda kasroh? Karena lafadz an-nahri adalah isim mufrad. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, yaitu kalimat yang menggunakan satu dari salah satu asmaul khamsah dan huruf jar. Di sini saya membuat contoh kalimat farohna ala farhi abi hasanin, yang artinya kami bergembira atas gembiranya Abu Hasan. Farohna ini berupa fi'il dan fa'ilnya. Fi'ilnya berupa faroh, asalnya faroha, karena kemasukan dhamir muttasil yang berupa na, maka yang terakhir disukun. Na-nya itu adalah fa'ilnya. Ala adalah huruf jar. Farhi itu majrurnya. Farhi dibaca jar atau majrur itu dikarenakan kemasukan huruf jar ala. Tanda jarnya yaitu kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia bagian termasuk isim mufrad atau isim masdar. Abi Hasanin, nah ini susunan idhofah. Ala farhi abi Hasanin, itu susunan idhofah. Semua yang berbentuk idhofah itu wajib majrur. Kemudian contoh kalimat yang keempat adalah yang menyertakan adat dan ma'dud. Adat itu bilangan, ma'dud adalah yang dibilang. Saya contohkan indana asyrota asmakin, yang artinya kami mempunyai 10 ikan. Kami mempunyai 10 ikan. Lafadz asyrota itu adatnya, bilangannya, yang artinya 10. Asmakin itu ma'dud atau yang dibilang. Artinya 10 ikan, 10 beberapa ikan. Kemudian contoh yang kelima, kalimat yang menggunakan dzaraf zaman, yang menggunakan arti waktu atau masa. Saya contohkan ummi tadhabu ila suqi sobahan, yang artinya ibuku pergi ke pasar pada pagi hari. Ummi di situ posisinya sebagai mubtada. Tadhabu itu sebagai khobar. Ila itu huruf jar. As-suqi itu majrurnya. Dia dijarkan dengan huruf jar berupa ila. Tanda jarnya lafadz as-suqi adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia termasuk isim mufrad. Sedangkan lafadz sobahan itu adalah mansub. Tanda nasabnya adalah dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena dia termasuk isim mufrad. Kenapa dibaca mansub? Karena dia menjadi posisinya sebagai dzaraf zaman. Selanjutnya, untuk sebagai penutupnya, yaitu saya mengambil referensi dari semua itu. Yang pertama, saya ambil referensi atau cuplikan dari modul
dari UT, yaitu SPAI 4201, karya dari Sirojul Huda dan kawan-kawan, yaitu Nahwu dan Shorof. Kemudian saya ambil dari referensi kitab atau buku Jami'atud Durus Al-Arabiyah, cetakan Beirut, diproduksi Darul Kutub Ilmiah tahun 2021. Kemudian saya ambil lagi referensi dari buku An-Nahwul Wadih, yaitu dari Kairo, penerbit Darul Ma'arif 2020. Kemudian saya ambil juga cuplikan atau referensi dari jurnal Al-Bayan, jurnal jurusan pendidikan bahasa Arab, yang membahas penerapan kaidah nahwu dalam pembelajaran bahasa Arab modern. Kemudian saya ambil juga lagi dari jurnal bahasa Arab dan pembelajarannya tahun 2023 yang mengkaji penggunaan jumlah ismiyah, fi'liyah, dan unsur gramatika Arab dalam teks pembelajaran. Mungkin itu keterangan singkat yang bisa saya presentasikan. Mudah-mudahan bisa memberikan nilai yang memuaskan untuk saya, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq lakum bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.